Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan materi sejarah SMA. Selamat belajar! Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, yang artinya A. Kekuasaan negara, B. Kekuasaan pemerintahan, C. Pemerintahan rakyat, D. Pemerintahan berdaulat, atau yang E. Pemerintahan dalam arti luas. Nah, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu ada demos, yang mana demos artinya adalah rakyat. Yang kedua ada kratos, yang mana artinya sebagai kekuasaan atau pemerintahan. Nah, sehingga kata demokrasi itu bisa berarti pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Maka dari itu jawabannya adalah yang C, pemerintahan rakyat. Berikut ini yang merupakan urutan tahapan penelitian sejarah ialah ABCDE. Nah, untuk itu kita coba analisis ya teman-teman. Kita tulis dulu di sini untuk tahapan dari penelitian sejarah. Kita tulis yang pertama itu ada nomor 1 itu heuristik, yang mana artinya pengumpulan sumber. Kemudian yang kedua adalah verifikasi atau pengecekan keaslian sumber. Kemudian yang ketiga ada interpretasi, yaitu penafsiran makna sumber. Kemudian yang keempat ada historiografi, yang artinya adalah penulisan sejarah. Maka dari itu jawabannya berarti adalah yang D, heuristik. Sesuai dengan ini, verifikasi, interpretasi, kemudian historiografi. Perhatikan tokoh-tokoh berikut. Yang pertama ada Dowes Dekker, yang kedua Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Budi Utomo, yang keempat Mahatma Gandhi. Pertanyaannya adalah tokoh-tokoh dari Indische Partij adalah, nah, Indische Partij dia itu merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda. Yang mana partai ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, yang didirikan oleh, disebut sebagai 3 serangkai. 3 serangkai. Yang mana yang pertama itu ada Dowes Dekker, yang kedua Cipto Mangunkusumo, kemudian yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk itu berarti tokoh-tokoh dari Indische Partij adalah poin 1 benar, poin 2 benar, poin yang ketiga ini salah ya, Budi Utomo dia tidak termasuk dalam organisasi ini. Yang keempat juga tidak, berarti jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu yang D. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri konflik antara VOC dan Kesultanan A. Makassar, B. Mataram, C. Ternate, D. Demak, dan E. Banten. Nah, untuk perjanjian Bongaya sendiri itu terjadi pada tahun 1667, mengakhiri konflik antara VOC
dan Kesultanan Gorontalo. Kita tulis di sini Gorontalo, atau bisa juga disebut sebagai Kesultanan Makassar. Nah, di perjanjian Bongaya ini, itu Makassar harus yang pertama, dia itu mengakui kekuasaan VOC. Kemudian yang kedua, mereka itu harus membuka pelabuhannya bagi monopoli VOC. Jadi, perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri konflik antara VOC dan Kesultanan Makassar. Jadi, jawabannya adalah yang A. Merujuk istilah sejarah dalam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti, nah kita tulis kata sejarah dalam bahasa Indonesia memang memiliki asal-usul dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang mana sajaratun ini secara harfiah itu berarti pohon, sedangkan secara metaforis itu adalah pohon yang melambangkan sesuatu yang memiliki akar. Akar di sini sebagai asal-usul. Kemudian yang kedua, cabang-cabang. Yang mana cabang-cabang ini artinya adalah kejadian atau peristiwa yang berkembang. Jadi dalam konteks ini, sejarah itu dianggap sebagai pohon yang menyimbolkan pertumbuhan dan perkembangan suatu peradaban atau kejadian dari akarnya, asal-usul tadi, hingga ke cabang-cabangnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, pohon kayu. Sekian untuk pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Selamat belajar dan sampai jumpa.